saat ini diberikan oleh Polda NTT. Mungkin Ibu sudah dapat beritanya siapa saja yang saat ini mendapatkan trauma healing? Ini baru pendekatan untuk keluarga dulu ya, karena kan dari sekolah belum. Keluarga itu siapa saja, Ibu? Yang dari omanya, kemudian ibu, dan Ibu dan kedua nenek. kakak yang memang tinggal dengan ibunya. Ini kan yang masih berinteraksi sehari-hari dengan Ananda. Baik, Bu Reni, sekali lagi waktu sangat krusial saat ini. Teman-temannya juga mungkin saat ini sedang tidak bisa berpikir seperti kita orang dewasa berpikir begitu ya. Sangat shock pasti di sekolahnya. Guru-guru pun juga sangat terpukul. Seberapa krusial sebenarnya untuk saat ini ahli atau pakar kesehatan mental, konseling turun ke sekolah atau ke lingkungan sosialnya, ke tetangga sekalipun? Iya, ini penting terkait dengan perilaku seperti ini nih rentan untuk ditiru, rentan untuk terjadi copycat ya. Jadi hal yang perlu dilakukan di dalam pendampingan psikologis itu yang pertama adalah trauma healing untuk keluarga tentunya. Yang kedua ini tindakan-tindakan preventif baik di sekolah maupun edukasi kepada para orang tua ya, termasuk guru agar lebih bisa sensitif melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anak yang mungkin itu merupakan sebuah indikator yang perlu segera mendapat perhatian yang lebih gitu ya, tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa begitu. Nah, indikator-indikator ini perlu diedukasikan kepada masyarakat baik guru maupun sekolah supaya ini boleh dibilang peristiwa kecolongan ya yang sangat memprihatinkan dan seharusnya tidak boleh terjadi gitu apalagi di masa ke depan. Baik, Bu Reni, ini kalau kita bicara tindakan mengakhiri hidup pada usia dewasa, itu kan sebuah manifestasi perasaan ya, trauma yang sudah terkubur sekian lama. Kemudian itu menjadi atau berproses secara progresif, kronologikal begitu, dari usia sangat belia hingga saat dia mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan, mohon maaf, bunuh diri. Kepada anak usia 10 tahun, Anda melihat manifestasi itu sudah terjadi sejak sedini apa? Anak-anak SD di mana dia sudah mulai mencari rasa aman, sudah mulai bisa merasakan mengukur ya dirinya dengan lingkungannya, apakah saya berbeda, apakah saya lebih, apakah saya kurang. Nah, anak-anak di masa SD bahkan sebetulnya di masa TK itu harus sudah dimulai supaya anak-anak ini memiliki satu ketahanan mental yang bagus ya di dalam menghadapi situasi lingkungan seperti apapun begitu tekanannya. Jadi tidak bisa hanya di satu tahapan usia tertentu, tetapi dari sejak dini anak-anak diperkenalkan bagaimana untuk menjadi kuat ya dan memiliki resiliensi di dalam menghadapi situasi yang menekan. Ya, sekali lagi kalau kita bicara manifestasi artinya tadi seperti yang Anda sampaikan, indikator-indikator itu sebenarnya ditunjukkan ya. Perilaku yang tidak biasa, perilaku mengarah kepada tindakan mengakhiri hidup itu sebenarnya ada di diri korban. Dan harusnya sekolah, guru, tetangga itu menangkap itu semua. Iya. Baik, iya, betul. baik. Saya ke prinsipnya, mohon maaf Mbak Nastiti, jadi prinsipnya setiap orang tua atau guru itu perlu lebih memperhatikan dan peka, sensitif jika muncul beberapa tanda awal. Jadi jangan dianggap biasa karena itu bisa merupakan sinyal bahaya pada anak-anak tersebut. Misalnya menarik diri secara sosial, biasanya mau bermain, ini menjadi enggan bermain, duduk sendiri atau menolak untuk berinteraksi. Lalu secara emosional itu hipoaktif gitu ya, tanpa datar, emosinya, ekspresinya jarang tertawa, nggak ada antusiasme, atau mungkin ada perubahan di dalam pola tidurnya, pola makannya yang biasanya nggak ada masalah, ini kok jadi sulit tidur, sering mengantuk di kelas gitu ya, jadi biasanya seperti itu, atau mungkin makan menjadi tidak nafsu atau sebaliknya begitu ya, inginnya makan terus. Lalu penurunan prestasi mendadak ini juga perlu ya, karena ini bisa menjadi indikator bahaya bukan karena kemampuannya yang menurun, tetapi karena ada hal-hal yang dirasakan sebagai stresor bagi dirinya.
Nah, Ya, kemudian ucapan samar-samar, "Ah, saya ini nggak penting, saya ini hanya membebani, saya ini tidak bisa apa-apa." Ini bukan lagi sesuatu hal yang kemudian dianggap biasa, perlu untuk menjadi perhatian karena bisa menjadi indikator bahwa anak ini sedang merasa tidak aman. iya, Anak ini sedang mengalami psikopatologi bahkan mungkin di dalam perkembangannya. Jadi kewaspadaan harus lebih ya sekarang ini harus lebih dilakukan pada saat ada anak-anak yang mengalami perubahan-perubahan perilaku seperti itu. baik. Kalau saya mengutip Bu Menteri PPPA, Bu Arifah Fauzi, ini yang kecolongan bukan hanya gubernur, bukan hanya Bupati Ngada, tapi kita sebagai seluruh bangsa, dewasa yang harusnya terlibat dalam pengawasan kepada anak-anak. Saya ingin ke Bu Ciput. Bu Ciput, Anda sudah mendengar bahwa ada isu terkait pemungutan biaya sebesar 1,2 juta di SD negeri? Kami belum dengar itu Mbak Natiti. Belum mendengar. Baik, kalau Ya. asesmen yang dilakukan Bu, untuk saat ini, tadi Anda di awal menyebutkan bahwa sekarang sedang dilakukan rekonstruksi begitu ya. Mungkin Anda sudah mendengar bukan hasilnya, tapi progresnya seperti apa? Eh, Gini, kami masih menunggu hasil karena kita kan juga dengan NTT ini ada masalah komunikasi terkait sinyal dan lain-lain ya. Itu juga persoalan lain di sana. Tetapi Mbak Nastiti, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa betul seperti yang disampaikan Ibu Menteri bahwa satu peristiwa ini tentunya menodai sistem perlindungan anak di tingkat nasional. Karena sebetulnya tindakan anak untuk mengakhiri hidup ini kan beberapa waktu terakhir ini juga ada beberapa peristiwa yang terjadi meskipun memang secara statistik dalam laporan yang kami himpun di Simfoni PPA ini tidak terlaporkan ke dalam sistem karena bukan kasus kekerasan terhadap anak. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kami untuk bisa jadi untuk menambahkan salah satu pilihan lagi jenis kekerasan yang terjadi pada anak, peristiwa yang tidak dilaporkan oleh korban ataupun masyarakat ke lembaga layanan untuk juga dicatat sebagai peristiwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak sendiri. Nah, saya ingin mengomentari juga terkait dengan tadi resiliensi yang disebutkan oleh Bu Reni. Ini kami sepakat resiliensi, terutama kalau dilihat ini kan anak laki-laki yang melakukan tindakan mengakhiri hidup. Nah, ini untuk resiliensi dan rasa aman anak itu kan dibentuk oleh banyak faktor. Selain internal diri anak sendiri, tadi Bu Reni menyampaikan itu ada unsur edukasi di keluarga dan juga di lingkungan anak. Anak ini kan ekologinya luas sekali, selain keluarga inti juga ada lingkungan seperti di kasus ini kan ada oma, dia tinggal dengan oma beberapa saat selain dengan mamanya. Nah, di masyarakat itu juga kita mau tidak mau masih mengakui ada stereotipe terhadap laki-laki dan itu dibentuk mulai anak laki-laki sejak kecil bahwa mereka diajarkan, dikonsepkan untuk menjadi pribadi yang kuat, tangguh, tidak boleh menangis, tidak boleh gampang mengeluh, apalagi kemudian curhat gitu ya. Berbeda dengan anak perempuan yang dianggap wajar untuk anak perempuan tuh berkeluh kesah. Nah, ini yang kita harus juga kampanyekan bersama-sama tentang positive masculinity terhadap anak laki-laki mulai kecil, sejak kecil untuk mendobrak stereotipe atau stigma tadi bahwa Baik, kalau anak laki-laki berkeluh kesah itu dianggap lemah. Padahal sebagai individu manusia seperti tadi disampaikan Bu Reni, masing-masing kita kemampuan untuk mengelola stresor itu berbeda-beda. Kemandirian atau kedewasaan emosionalnya itu tumbuhnya juga nggak bareng sebagaimana mungkin usia tumbuh kembang. Nah, itu yang kemudian kami melihat dan menyambut baik tanggapan dari Bapak Menkes bahwa akan mempercepat penyediaan layanan kesehatan mental di puskesmas di seluruh Indonesia karena saat ini kan memang belum semua puskesmas menyediakan layanan konseling kesehatan mental bagi masyarakat. Nah, semoga yang itu kedua, tidak terlalu jauh, Bu Ciput, semoga itu tidak terlalu jauh kalau kita bicara Jawa saja.
Jawa Tengah yang penduduknya sangat ya. padat, bukan, yang penduduknya sangat padat sekalipun, itu psikolog klinis Apalagi juga betul. tidak ada di puskesmas. Apalagi kita bicara daerah terluar, terpinggir di Indonesia. Semoga itu Betul, tidak lama. betul. Tapi kita harus jeda dulu, Bu Ciput dan Bu Reni. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.